kan adalah ajaran manusia, Pak Rudi. Iya, iya. Baik, baik. Oke, baik. Luar biasa sekali kedua narasumber kita pada malam hari ini. Memang mereka berdua memiliki keilmuan yang sangat luar biasa sekali. Memang dikenal oleh para kalangan Muslim maupun kalangan dari Kristen ya. Mereka berdua ini memang soal debater yang sangat handal di dalam diskusi lintas agama ini, yang memang sangat luar biasa sekali di sini ya, memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik, untuk sesi selanjutnya diharapkan kepada narasumber agar rehat sejenak karena ya terima kasih, rehat dulu. Iya, rehat dulu karena di sesi yang selanjutnya kita akan masuk kepada evaluasi ya. Nanti setelahnya kita baru akan melakukan battle yang kedua, begitu ya. Sebelum masuk ke sesi evaluasi, saya beritahukan pula di sini bahwa acara ini disiarkan langsung melalui channel resmi dari ISDN Media, yaitu ISDN Studio, dan channel resmi dari Bang Rudi Yohanes, yaitu Sang Debater, dan channel resmi dari Media Dakwah Muslim, yaitu MDM Channel, dan beberapa channel Muslim lainnya yang menyiarkan secara langsung pula di sini yang berafiliasi dengan ISDN Studio. Baik, untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi evaluasi ya, di mana sesi evaluasi ini adalah menyampaikan hasil battle yang pertama tadi. Baik, untuk penyampaian evaluasi yang pertama dipersilakan bagi yang pertama tadi yang bertanya, yaitu dari Bang Tristan, menyampaikan evaluasinya selama waktu durasi kami berikan 5 menit ya. Baik, Bang Tristan, apakah sudah siap untuk menyampaikan evaluasinya? Ya, silakan. Kawan-kawan Kristen sekalian, di sini Yesus itu mengobral surga. Siapa yang mengamalkan dan mengajarkan Taurat akan duduk di surga yang tertinggi. Surga itu tentu punya kenikmatan yang luar biasa. Taurat ini kuncinya. Mana Tauratnya itu? Yesus itu sendiri Tauratnya. Ketika dia sujud puasa, ketika dia menuhankan satu Tuhan, Taurat, tidak makan babi, ya, tidak alkohol dan lain sebagainya, itu Tauratnya. Kerjakanlah seperti apa yang kukerjakan. Dan hukum kasihnya di Matius 22, 37-39. Itu loh, karena setiap pahala dan dosa itu dihitung. Dan buku kehidupan saat dibuka itu dihitung, kata Pak Rudi tadi kan dihitung. Untuk apa? 100 kali lipat itu untuk menentukan derajat surga. Bagaimana konsep ini bisa dipatahkan oleh orang yang datang setelahnya? Ini sangat apa ya? Menurut saya ini nanti dulu gitu loh. Harusnya kawan-kawan Kristen ini meneladani Yesus, Yohanes 13:15. yakni kesolehannya. Ibrani 5:7. yakni makanya ada bagi Tuhan menyelamatkan orang soleh di percobaan di hari penghakiman. 2 Petrus 2:9. Jadi contoh orang yang memang masuk surga, Markus 16:19, terangkatlah Yesus ke surga, ya dia karena dia soleh gitu. Dengan apa? Dengan hukum-hukum Taurat. Mengerjakan Matius 19:17, ya ini segala kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa gitu? Ikutilah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup ya kan? Jadi ikutilah Yesus yang selalu bersyukur kepada satu Tuhan, yang menyembah kepada satu Tuhan. Itu loh pesannya. Yang selalu mengagungkan satu Tuhan. Markus 10:18, jangan katakan aku baik, yang baik hanya Bapa. Yohanes 10:54, kemuliaanku tidak ada gunanya. Seperti itulah. Itu apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Itulah Taurat itu sendiri. Dan ketika kawan-kawan Kristen ini melakukan dan mengamalkan, mengajarkan Taurat itu sendiri, maka akan duduk di surga tertinggi gitu. Dan apabila mereka melakukan kejahatan-kejahatan, Matius 7 ayat 11-12 jawabannya. Masuklah kamu ke lorong yang sesak dan sempit itu. Hanya sedikit manusia yang akan
menuju hidup gitu ibaratnya yang surga gitu. Gitu loh. Itu aja sih. Sekian. Jadi pahala dan dosa memang dihitung ya. Baru dia udah setuju tadi. Asik juga ya. Masih banyak waktu Bang Tristan, 2 menit lagi. Ya, sebenarnya ketika saya mengatakan di Roma 7 ayat 6, bebas dari hukum Taurat, artinya bebas dari pahala. Kalau kawan-kawan Kristen ini tidak melakukan pahala, bagaimana pahala dicatat? Di Wahyu 22 ayat 12 itu, ya, lakukan dengan pahala itu, ibaratnya, ya gimana mau dicatat sama malaikat? Di Wahyu 22 ayat 12. Adalah aku membawa pahala, upah-upah manusia gitu Mas. Menurut perbuatannya. Gimana mau dicatat? Orang Tauratnya batal. Efesus 2 ayat 15 ayat ini terkenal sekali nih, sering dikatakan muslim. Dalam artinya sebagai anak manusia, maka ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya, kan itu kan? Kok Kristen ini percaya gitu loh, Taurat itu batal. Padahal pahala itu dicatat menurut perbuatan. Gitu loh. Kerjakanlah seperti apa yang aku kerjakan. Imannya hanya kepada satu Tuhan. Amalan-amalannya juga itu yang dilihat. Misalkan Matius 26 ayat 39. Lalu majulah ia sedikit dan sujud. Gitu. Harusnya dikerjakan apa yang Yesus kerjakan itu. Sesimpel itu. Masa kawan-kawan Kristen nggak bisa? Jangan makan babi gitu kan. Nah, diuji dengan makan babi aja nggak bisa, gimana masuk surga. Doa malam-malaman gitu kan. Matius 6:12. Iya, seminggu sekali. Tristan. Ya, mohon maaf waktunya sudah habis Bang Tristan. Ya, baik. Aduh capek gue nih. belum Bang. Gue sambil jalan, Joy. Ini minta waktu 5 menit lah. Oke. Istirahat dulu, silakan. Baik. Demikianlah tadi hasil dari battle yang pertama ya. Baik, untuk evaluasi yang kedua akan disampaikan oleh Bang Rudi Yohanes ya. 5 menit. Evaluasi yang kedua 5 menit. Iya, baik timernya. Baik, 5 menit akan diberikan untuk Bang Rudi menyampaikan evaluasi yang kedua. Baik ya, waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan Bang Rudi. Oke, tes. Terima kasih. Apa yang dibilang si Kristen itu sebenarnya sudah kita bahas ya. Bahwa kami tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Bukan berarti kami membatalkan hukum Taurat. Tidak ada hak kami membatalkan hukum Taurat. Orang yang hidup di dalam hukum Taurat, maka mereka memanggul sebuah kuk. Ada ayatnya itu ya, nanti cari saja. Bahwa kami tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Yesus mengatakan, seiota pun hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Tetapi kami tidak hidup di dalamnya. Tolong dibedakan. Tidak hidup di dalamnya atau kami tidak melakukannya. Berbeda itu. Kami melakukannya. Tetapi kami tidak hidup di dalamnya. Karena hukum Taurat itu selain dari 10 perintah Tuhan itu, ada lagi hukum-hukum lain. Contoh orang hukumnya misalnya orang berzina dirajam sampai mati. Orang membunuh dibunuh, dipenggal. Orang mencuri tangannya dipotong, misalnya seperti itu. Itu bagian dari hukum Taurat Musa. Orang yang menghamili, ibarat memperkosa, dilempari di pintu gerbang. Itu tidaklah kami pakai lagi ya. Kenapa? Karena memang kami tidak sanggup melaksanakannya itu. Dan itu hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi itu sendiri. Bahkan apalagi seluruh dunia. Contoh di Indonesia, hukum-hukum seperti itu mana ada lagi yang memakai itu. Ya, siapa yang mau mati dirajam, dilempari batu sampai mati. Nah, kalau mengenai surga ada 2 tingkatan, sudah saya jelaskan juga. Kami memang tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga, maksudnya di kerajaannya. Contoh, kalau misalnya di Inggris, Istana Buckingham, kami tidak bisa masuk ke Istana Buckingham. Kami hanya bisa berdiam diri di Liverpool atau di Manchester. Liverpool kita anggap Firdaus, Manchester kita anggap Taman Eden. Ya, Taman Eden kami nggak bisa lagi, tetapi kami hanya bisa di Firdaus. Nah itu. Jadi kalau dibilang kami untuk menjadi di situ menjadi pejabat, nggak bisa. Pejabat itu dia ambil untuk 144.000
orang Israel itu nggak bisa dibatalkan ya kawan-kawan ya. Itu di Wahyu 7 ayat 4 itu. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Sementara kami belum dimateraikan seperti mereka untuk duduk di singgasana. Kami masih menunggu kasih karunia. Sementara mereka sudah dimateraikan. Siapa-siapa saja itu? Ya kita nggak tahu. Nanti itu pada hari penghakiman. Nah, kemudian apakah dihitung pahala kita? Saya bilang memang diperhitungkan. Diperhitungkan bukan berarti nanti ditimbang-timbang pahalanya lebih besar. Kami sudah membuktikan kematian itu adalah upah dosa. Artinya dosa kami lebih besar daripada pahala-pahala atau kebaikan yang kami lakukan. Lebih besar. Kecuali kami langsung dibawa ke surga seperti Henok dan Elia. Itu bisa kami pastikan bahwa kami tidak berdosa. Betul lah bahwa kasih yang kami lakukan atau ke buah-buah roh itu banyak kami lakukan. Ya. Nah, sekarang kalau dikatakan misalnya dengan siapa yang mengikut aku nanti aku gantikan 100 kali lipat itu sudah saya jelaskan juga. Jadi semuanya sudah saya jelaskan. Itu bukan maksudnya nanti di surga ada 100 ibu 100 anak, enggak. Yang di surga kami semua bersaudara, ibu dan anak enggak ada lagi. Maka itu hanya merujuk di bumi ini. Siapa yang menderita oleh karena namaku, maka berbahagialah dia, katanya. Kebahagiaannya bagaimana? Dia misalnya meninggalkan ajaran Islam, agama Islam, maka dia masuk ke Kristen. Di Kristen sudah ribuan orang tua menyambut dia. Itulah bapak dia yang laki-laki, ibu dia lah yang perempuan. Setelah itu saudara-saudara dia, kalau dia perempuan, saudara perempuannya, kalau laki-laki, saudara laki-lakinya. Ayat itu jelas kok. Dan itu banyak kita jumpai sekarang. Nah, kalau mengenai kenikmatan dunia, contohnya harta benda, kita bisa lihat seperti Ayub. Jangankan Ayub, saya sendiri pun sudah mengalami hal ini. Tahun 2011, saya hancur mina, hancur sehancur-hancurnya. Sampai 2019, saya tidak bisa bangkit apa-apa, bangkrut. 2020, saya kembali mengabarkan Injil. Akhirnya apa yang terjadi? Saya dinaikkan Yesus, diangkat martabat saya. Meskipun melalui saudara-saudara seiman saya, itulah yang dikatakan di situ, 1000 ibumu. Jadi orang-orang tua yang menjadi sukarela saya, yang laki-laki itu bapak saya, yang perempuan itu ibu saya, ya yang tua ya, yang tua. Yang muda, kalau yang di atas saya, yang perempuan itu kakak saya, yang laki-laki itu abang saya, yang di bawah saya perempuan adik saya, atau laki-laki adik saya. Itu sudah saya alami. Jadi bukan nanti dikasih 100 istri, seperti katanya kalau KJP dibilang di situ istri. Silakan. Tetapi ayat itu menjelaskan bukan demikian nanti kami ada main seks. Tidak bisa di surga main seks. Ya. Demikian juga ibu dan bapak. Ibu dan bapak tidak bernikah langsung lahir anak. Tidak bisa lagi. Di surga tidak. Oke, itu yang bisa sampaikan. Sekian, terima kasih. Luar biasa sekali. Bentar. Pak moderator, dia tadi nyebut Minah itu. Di mana sih Minah itu? Kenapa? Hancur Minah katanya. Hancur Minah katanya. Hancur Minah. Iya. Hancur Di mana Minah. rumah si Minah? Di mana rumah si Minah? Lama-lama tinggal di kota. Baik. Luar biasa sekali ya. Kedua narasumber ini sangat menghibur sekali kepada kita semua ya di sini ya. Di samping itu juga ada ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa kita ambil ya. Kebenaran di dalamnya begitu ya. Baik, untuk sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya yaitu sesi battle yang kedua ya, sesi battle yang terakhir ya, di mana narasumber Kristen yaitu Bang Rudi hanya diizinkan untuk bertanya kepada narasumber Muslim yaitu kepada Ustadz Kristen ya. Diperkenankan, silahkan. Sebenarnya tadi juga yang di battle pertama itu kalau mau share screen aja nggak apa-apa sih sebenarnya gitu ya. Dan timernya pun kita akan pause gitu ya. Oke, baik ya. Apakah mau rehat dulu sejenak atau mau langsung? Rehat 2 menit. Rehat dulu lah, 5 menit lah. Luar biasa. Oh, jangan lama-lama, Pak. Ya, 2-3-5 menit. 2-3-5 menit berarti 10 ya. Oh ya. 2 menit saja, 2 menit. Iya, baik, 2 menit saja ya. Gua lagi jalan nih OTW rumah. Oke, Pak. Jalan ya. Ya, baik. Selama kita menunggu narasumber untuk rehat di sini 2 menit ya, waktunya dijalankan. Baik. Saya beritahukan juga bahwasannya acara ini disiarkan secara live melalui ISDN Studio resmi dari ISDN Media dan dari channel MDM Channel yaitu dari Media Dakwah Muslim ya. Berikut dengan channelnya dari Bang Rudi Yohanes yaitu channelnya Sang Debaters dan channel-channel lainnya yang
berafiliasi dengan ISDN Studio ya. Baik, untuk acara-acara diskusi selanjutnya mungkin kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang memang tidak asing lagi ya, yang kita kenal ya, yang sering berdiskusi lintas agama, baik itu di Zoom maupun yang ada di YouTube dan yang ada di Facebook begitu ya. Insya Allah nanti kita ISDN Media akan menghadirkan seluruh narasumber yang sangat berkualitas di sini ya, yang mumpuni keilmuan kristologi maupun teologisnya begitu ya. Mungkin atau partisipan yang ada di Zoom ini yang berkenan ataupun sekiranya ingin merasakan menjadi narasumber, dipersilahkan untuk mengajukan diri Anda ya. Silakan ajukan diri Anda dengan memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi kepada pihak Umas kami ya di sini ya. Ada Bang Agas dan Mbak Usi begitu ya. Silakan bagi diri Anda yang ingin menjadi narasumber di sini baik dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristen ya. Silakan tunjukkan diri Anda kalau Anda itu adalah seorang pejuang yang memang memperjuangkan agama Anda gitu ya, yang insya Allah akan menjadikan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik, karena waktu rehat sudah semakin ini ya, dipersiapkan untuk narasumber agar melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi battle. Yang kedua akan diberikan durasi waktu 25 menit. Baik, Bang Tristan dan Bang Rudi, apakah sudah siap? Sudah, aku sudah siap. Tinggal Tristan, coba tanya. Bang Tristan. Timer dipersiapkan 25 menit, battle yang kedua. Timer. 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 Astagfirullahaladzim. Ya, timer. Bang Tristan, apakah sudah siap Bang Tristan? Oke, Bang Tristan, apakah sudah siap? Bang Tristan? Bang Tristan? Bang Tristan? Halo? Assalamualaikum Bang Tristan. Bang Tristan? Bang Tristan? Astagfirullahaladzim. Masih jalan, nggak apa pakai tunggu tadi bilang 5 menit. Oke. Baik, karena mungkin ada kendala teknis ya dari Bang Tristan ya, sehingga terpental sendiri begitu ya. Kita sambil menunggu saja di sini ya. Baik, untuk partisipan yang ada di Zoom ini kami berikan penghargaan ya untuk kawan-kawan. Maaf ya, yang di Facebook saya tiadakan dulu supaya masuk ke channel ini ya kawan-kawannya, nggak masalah lah ya, agar apa ya, memang saya jujur saja karena di Facebook saya belum menghasilkan apa-apa di sini untuk membiayai misi-misi saya, itu yang saya itukan ya kawan-kawannya. Tapi ya sudahlah, kalian mohon maaf ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki babak kedua. Saya yang bertanya kepada Tristan ya. Semoga si Tristan ini nanti mampu menghadapi pertanyaan saya. Dan begitu dia bilang alawalam, ya sudah, aku nggak ngerti lagi ya kawan-kawan apa yang mau aku tanyakan lagi, dan aku akan menyerah saja karena itu jawaban tertinggi. Kawan-kawan, bagi kalian yang mau berdonasi silakan, ada running text itu ya. Ada ya, karena saya masih finishing, saya tinggal satu pekerjaan lagi, yakni membuat kaca. Habis itu selesai, langsung kita tancap gas melihat bagaimana apa yang saya lakukan di rumah anak terang itu. Dan semua nanti kegiatannya nanti akan saya live-kan agar kalian tahu, dan buka-bukaan kita ya, tapi buka-bukaan yang lain. Dan kawan-kawan dukung selalu channel saya nih, dan sayanya juga. Kenapa tanpa dukungan kalian saya tidak tahu mau berbuat apa-apa lagi. Dan tadi sudah saya beri contoh bahwa sama seperti saya bilang, apabila saya miskin dulunya kawan, orang pasti akan bilang sok-sok ikut Yesus, sok-sok ngabarkan Injil.
tapi kehidupan kaum miskin pasti akan jadi olok-olokan orang. Ya puji Tuhan bahwa tahun 2020 kehidupan saya mulai normal. 2011 saya menghancur, hancur-hancurnya sampai tak punya apa-apa lagi ya, sampai jatuh tepar. Ya puji Tuhan saya dibangkitkan Tuhan tahun 2020 sehingga saya bisa tidak menjadi hinaan dan cacian mereka lagi karena saya adalah seorang pendebat. Kalau dulu kawan saya kan dihina. Pendebat kau sudah hancur dan miskin. Mana ada kau diberkati Tuhan kata kau miskin katanya ya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan tidak mempermalukan saya. Oke kawan-kawan, mereka sudah ada. Saya Emir. masuk lagi ya. Ini kita Bang Emir. Oke, baik-baik, ditunggu ya. Karena kita memang di sini baru kali ini atau ya mungkin kendala perangkat seperti itu ya. Pak moderator, Abang Tristan mental, nanti sebentar lagi masuk. Oke, baik, sambil kita menunggu ya di sini ya. Sebenarnya tadi ya sangat luar biasa sekali ya pemaparan dari kedua narasumber ya. Berikut dengan dalil-dalilnya yang disebutkan seperti itu. Jadi sebenarnya gampang ini sekali ya, kita pemirsa di sini memang betul-betul diajak berpikir yang sangat fundamental ya. Bagaimana apa itu pahala, apa itu dosa. Karena sesungguhnya ya manusia itu memang tidak menutup kemungkinan itu akan melakukan suatu perbuatan yang mendatangkan dosa seperti itu. Baik, alhamdulillah. Baik, ini Bang Tristan sudah mulai masuk lagi. Ya. Bang Tristan. Oke, baik. Ya, Bang Tristan. Oke. Ya. Gimana? Apakah sudah siap Bang Tristan untuk melakukan sesi battle yang kedua ini? Insyaallah, ya. Baik. Bang Rudi? Udah sampai rumah nih. Oke. Bang Rudi? Bang Rudi Yohanes? Ya, terima kasih. Saya siap. Oke, baik ya. Baik, untuk sesi battle yang kedua ini, Bang Rudi Yohanes hanya dipersilakan untuk bertanya kepada Bang Tristan. Durasi waktu diberikan 25 menit ke depan ya. Pergunakan waktu tersebut secara maksimal. Baik, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih semuanya yang ada di Zoom ini. Pertanyaan saya simpel saja. Siapa yang di dalam Islam yang pahalanya lebih besar dari dosanya? Coba tunjukkan orangnya, saya mau tahu. Jikalau kau bisa menunjukkan orang yang pahalanya lebih besar dari dosanya, saya langsung mualaf. Silakan. Oke, mengenai siapakah yang paling banyak pahalanya di dalam Islam itu, perihal tentang pahala ini kan memang dicatat. Kalau kita katakan siapakah yang paling banyak pahalanya, dalam Islam tentulah Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian para sahabat gitu, atau bahas status, mereka itu bukan dapat pahala lagi. Mereka itu Allah ridhoi gitu. Seperti itu. Ketika Allah ridho kepada makhluknya, maksudnya di Al-Bayyinah 7-8. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaikum jannat adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Bahwa ayatnya itu radhiyallahu anhum wa radwan. Jadi Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini Bisa dibukakan ayatnya biar kita baca sama-sama bahwa Nabi Muhammad pahalanya lebih besar. Dari Silakan. ini dari At-Taubah. Share screen. Bapak kan bisa lihat ini, bisa tidak bisa. Coba At-Taubah inilah berapa? moderator bukakan atau bahas 100. Ya, baik. Ya, baik, dibantu. Bang Tristan, Katanya udah Surat apa? At-Taubah 100. Taubah 100. Ya, sabar dulu kita. Wih, gambar siapa ini? Masya Allah. Bang Rudi nggak boleh begitu. Aku nggak boleh. Aku kan hanya melihat gambar, mengagumi saja gambar Saya siapa. juga kaget. 100 ya? Ya,
Lengkosi. Oke. 100. Baik. Silakan Bang Tristan. Itu tadi. Kemudian di situ kan ada rodilan humaradwan. Kemudian masuknya di Bayinah 7-8 ya, nggak usah di screen lah. Itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan diganjar surga Aden. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Jadi di sini katanya sudah ketika mereka ikhlas, gitu. At-Taubah itu surat berapa itu? Izin, At-Taubah surat berapa itu At-Taubah? 100. Berapa? 9? Oh ya, ayatnya yang ke 900? 100. 2000. Oke. Ya, terus. Silakan. Wah, suara hilang. Ya itu jawabannya. Duh, matikan. Ya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang mujahirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang benar-benar. Enggak ada di sini dikatakan Nabi Muhammad itu amal solehnya lebih besar daripada dosanya. Kenapa kita mau mengatakan demikian ya? Coba ini atau ini kan, ini saya share. Tidak ada dikatakan si Nabi Muhammad lebih besar pahala dari dosanya. Dan kalau kita lihat surah 2 ayat 285 ya. Coba buka surah 2 285. Aku bukakan saja. Surah 2 285. Al-Baqarah 285. Ya, 285. Nah, kalau Nabi Muhammad itu nggak ada dosanya. Ketika Bapak bertanya orang yang lebih banyak pahalanya dari dosanya, Ya. saya sebutkan Di sini sahabat. dijelaskan 285. Rasul buka kurung Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan Rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasulnya. Jadi kalau kamu katakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak berdosa, maka kamu bilang semua Rasul tidak pernah dibeda-bedakan Allah. Artinya juga mereka tidak berdosa. Artinya pahalanya lebih besar daripada dosanya. Tetapi fakta mengatakan, hadis 60-80. Coba dibuka. Siapa bisa buka Sahih Bukhari 60-80? Kalau tidak bisa, saya jelaskan saja. Di situ hanya Nabi Isa lah yang tidak pernah mengaku dosanya. Sementara yang pertama, Nuh, Adam mengaku dosanya. Kemudian Nuh mengaku dosanya. Ibrahim mengaku dosanya. Musa mengaku dosanya. Isa tidak mengaku dosanya karena dia memang tidak berdosa. Tetapi Isa menjelaskan Muhammad punya dosa. Dosa yang sebelumnya dan dosa yang akan datang. Jadi dengan apa lagi kalian menuju surga? Silakan jawab. Jawab pertanyaannya apa nih? Yaitu, dengan apa kalian menuju surga? Karena amal ibadah kalian tidak satu pun bisa kalian buktikan ada satu manusia yang lebih besar amal ibadahnya daripada dosanya. Jadi dengan apa lagi kalian ke surga? Silakan. Ya. Kami itu masuk surga itu dengan rahmat Allah dan limpahan ampunan. Begitu. Ketika manusia itu dikatakan suci, apakah hanya Isa alaihissalam? Nabi SAW sabdakan, kullu mauludin yuladul al fitrah. Manusia itu dilahirkan itu dalam keadaan suci. Kalau dia mati saat bayi, ya dia suci. Pena tidak akan diangkat sebelum anak itu balik. Balik itu sampai. Akil itu akal, akil balik, akalnya sampai. Nah, apakah apakah ada yang golongan dewasa yang merupakan ya orang yang tidak mempunyai dosa? Ya para nabi-nabi. Nabi-nabi itu maksum di dalam Islam. Nah, termasuk Nabi Isa sekalipun. Bahkan Nabi Isa alaihissalam di ayat lain, Yohanes 1:71, dikatakan dia tuh anak yang suci ya, kalau di di Maryam. Di ayat lain dikatakan dia pun ditanya oleh Allah, apakah kamu gitu yang menyembah menjadikan kamu dan ibumu Tuhan, nyangkal. Maaf, saya tidak bertanya tentang itu. Dengan Bentar, apa lagi Pak, kalian saya menuju menuju surga? ke ini gitu. Ya jangan Kalau melebar dong. Bapak saya menyuruh saya mencari-cari kesalahan Nabi Isa alaihissalam.
Sungguh semua nabi itu maksum. Gitu loh. Apakah mereka itu meminta ampun seperti Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam sudah dijelaskan berkali-kali sama kami, dia tidak berdosa. Begitu loh. Dia hanya Coba menzalimi. buka Sahih Bukhari 60-80. Saya ingin lihat apakah Nabi Adam tidak berdosa. Iya. Buka Sahih Bukhari 60-80. Siapa yang bisa? Gitu kan? Sahih Bukhari. Iya. Jadi di dalam Islam itu ya orang masuk surga itu karena kasih sayang Allah dan limpahan daripada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Nabi Muhammad SAW? Coba moderator buka Al-Mulk ayat 28. Ya, baik. Ini saya share dulu. Sebentar, saya share dulu 60-80 biar kita jelas. Di sini saya mau kasih jawaban baru Bapak nanti share. Tadi kan tidak sempat saya share karena nggak ada yang bukakan ini. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Mereka berujar, duhai sekiranya kita minta syafaat kepada Tuhan kita sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita tempat ini. Maka mereka menemui Adam dan mengutarakan hajat mereka. Engkaulah manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya dan ditiupkannya ruhnya kepadamu dan dia perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Maka tolonglah engkau minta syafaat kepada Tuhan kami. Namun Adam menjawab, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Adam lalu menyebut kesalahannya. Artinya di sini Adam memiliki dosa. Silakan dengan apa lagi kalian menuju surga. Bahkan kalau dibaca selanjutnya, hanya Nabi Isa yang mengatakan dia tidak punya dosa. Ini sebentar ya. Musa setelah itu sebentar. Ini. Datanglah kalian kepada Isa. Mereka pun mendatangi Isa dan Isa juga mengatakan, saya tidak berhak meringankan kalian sambil berujar. Datanglah, ingat ya, Isa tidak ada menyebutkan kesalahannya, tetapi langsung datanglah kepada Muhammad SAW sebab dosanya, artinya Nabi Muhammad punya dosa, yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampun. Intinya dia tetap ada dosa. Meskipun dikatakan di hadis ini telah dapat ampun. Itulah sebabnya saya minta di dalam Al-Quran. Mana Allah SWT mengatakan Muhammad dosanya sudah diampun. Coba kasih ayat. Biar jelas duduk perkaranya. Enggak. Yang mau saya screen ini. Silakan. Ya, silakan Pak Pesta. Bisa saya screen. Silakan Pak Pesta. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku? Katakanlah, jadi Muhammad disuruh mengatakan ini. Nah, atau memberi rahmat kepada kami. Nah, gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berikan rahmat. Ar-Rahimana. Lalu siapakah gitu ya? Ini yang SDN timer, saya nggak bisa baca saya. Aduh. Nah, maka kurang ke bawah. Lalu siapakah yang dapat melindungi ke bawah lagi dari azab yang pedih? Gitu. Nah, sehingga di sini dikatakan, apakah Nabi Muhammad SAW berdosa? Nabi ini diberikan kasih sayang oleh Allah. Orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah di dalam Islam itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Lalu dengan apakah orang Islam ini masuk ke dalam surga? Sudah saya jelaskan tadi di Al-Bayyinah 7-8. Kemudian At-Taubah 72, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan yang beriman perempuan. Bi'anna lahum jannah. Kemudian di Wal Asr juga itu 4 syarat. Nah, kemudian syarat yang lain di Az-Zumar 72, tak boleh sombong. Masuklah kamu ke dalam neraka Jahannam itu. Dan kekal di dalamnya. Adalah tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, kemudian syarat masuk surga lagi yaitu birrul walidain. Memang agak banyak ya syarat masuk surga dalam Islam. Memang ujian, kami ini hidup dalam ujian, nggak banyak gitu. Tapi insya Allah gitu, dengan ihdinas siratal mustaqim, kami insya Allah akan kuat, gitu loh. Nah,
kalau Pak Rudi menanyakan dengan apa kami masuk surga, ya dengan tentu dengan kasih sayang Allah. Kalau kami menghitung pahala gitu ya nggak pantas gitu. Karena apa? Nikmat yang Allah berikan satu mata saja kepada kami, mustahil kami bisa membayarnya. Jadi sungguh pahala-pahala ini itu yang dikatakan tadi di Al-An'am 160, kalau asru amsalihah di situ adalah untuk menentukan derajat surga. Dan sebagaimana keadilan Allah, "May ya'mal mithqala dzarratin sarayara, may ya'mal mithqala dzarratin terbalik. Sarayara kemudian sarayara." Di keadilan Allah itu Tin ayat 4, ayat 8, Alaihissalam bi'ahkamil hakim. Dan Allah maha cepat perhitungannya. Jadi bukan timbangan-timbangan kayak di pasar itu, Pak. Bukan ditimbang yang menghisap itu hari perhitungan, dan Allah maha cepat perhitungannya. Jadi manusia ini akan dihitung amalnya, mana yang baik, mana amal jahatnya. Saat manusia itu selalu melakukan taubat, gitu ya. Ud'uni astajib lakum, kemudian bertaubat ya. Bertaubat, selalu minta maaf. Al-Imran 133. Itu dikatakan bersegeralah kepada pengampunan Allah. Maka surga seluas langit dan bumi akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi satu surga, satu manusia sepasang, dan luasnya seluas langit dan bumi. Oke, itu sudah melebar. Terima kasih kamu sudah menjawab. Bagaimana surga kami itu? Saya tidak nanya itu tadi, jalan ke surga saja, jangan jelaskan isi surga. Sekarang terima kasih. Kamu sudah mengatakan bahwa kamu tidak layak mendapat itu tadi, dan kamu bilang itu hanya kasih karunia Tuhan. Itu dari kami, itu kasih karunia Tuhan lah yang menyelamatkan kami ke surga. Kalau amal ibadah, kamu juga pun ragu bahwa amal ibadahmu lebih banyak daripada dosamu. Kemudian, sebenarnya kalau kamu lihat tafsir dari surat yang kamu buka itu, memang di sana kalau tafsir terjemahan Kemenak kan dibuat situ katakanlah Muhammad. Padahal di critical text-nya bahasa Arabnya nggak ada itu katakan Muhammad. Maka di tafsirnya pun tidak ada demikian ya. Nah, kemudian jikalau kamu mengatakan coba baca yang kau bilang tadi 60-80, justru Nabi Muhammad yang pernah berdosa. Ingat ya, Nabi Muhammad pernah berdosa. Itu kan hadis punyanya Nabi Muhammad. Itu adalah sabda Nabi Muhammad. Di situ Isa dengan jelas mengatakan, buka lagi hadisnya, buka lagi hadis. Ya, buka. Di mana tadi? Oh, ini sebentar, aku bukakan. Saya agak malas sebentar yang ngulik hadis ini, tapi ya nggak apa-apa. Sebentar, mana share screen? Ini. Ya, ini. Ya. Di sini jelas-jelas Nabi Isa mengatakan, datanglah kalian kepada Isa, mereka pun mendatangi Isa. Dan Isa juga mengatakan, saya atas lagi, Pak. Saya minta lagi. Silakan. Apa yang mau dibaca? Nah, atas. Bawa dikit. Udah, ini udah paling atas. Nah, ini bawah. Yang artinya aja, yang artinya. Artinya ini kan, telah menceritakan kepada kami, ini menceritakannya, langsung aja sini. Ya, langsung sini. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, ini sabda Rasul. Allah mengumpulkan seluruh manusia, mereka berujar, duhai sekiranya kita minta syafaat kepada Tuhan kita, sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita tempat kita ini. Maka mereka menemui Adam dan mengutarakan hajat mereka. Engkau manusia yang telah Allah ciptakan dengan tangannya, dan dipengaruhi kepadamu. Dan dia perintahkan para mereka untuk sujud kepadamu, maka tolonglah engkau meminta syafaat kepada Tuhan kami. Namun Adam menjawab, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Adam lalu menyebut kesalahannya. Kesalahan ini artinya dosa. Dan berujar, datangilah Nuh, Rasul pertama yang Allah utus. Maka mereka mendatangi Nuh, namun ternyata Nuh juga menjawab, di sini bukan tempatku untuk berpertolongan. Lantas menyebut kesalahannya. Nuh juga berdosa. Dan berujar, datanglah kalian kepada Ibrahim yang telah Allah jadikan sebagai kekasihnya. Mereka pun mendatanginya. Bahkan kekasih Allah pun berdosa ya. Tetapi ia juga berujar, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Dan ia sebut-sebut kesalahannya secara berujar. Artinya dia punya dosa. Datanglah kalian kepada Musa yang Allah telah mengajaknya bicara. Mereka pun mendatangi Musa. Gimana, bro? Kenapa? Mana Nabi Muhammad SAW berdosanya mana? Tunggulah biar aku bacakan, tapi kau suruh bacakan. Namun Musa mengatakan, saya tidak berhak meringankan kalian. Dan Musa menyebut kesalahan pribadinya.
Kesalahan artinya dosa. Seraya berujar, datanglah kepada Isa. Ingat ya, semua menyebutkan kesalahannya. Di sini Isa, mereka pun mendatangi Isa. Dan Isa juga mengatakan, saya tidak berhak meringankan kalian. Sambil berujar. Tidak ada Isa mengatakan kesalahan-kesalahannya. Tetapi apa ujaran Nabi Isa? Datanglah kepada Muhammad SAW, sebab dosanya. Artinya Nabi Muhammad pernah berdosa. Yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampun. Mereka pun... Stop. Ya, silakan. Dapat ampunan ya. Pada dua, walaupun ada tafsir mengatakan itu untuk kepada yang jihad, kita premiskan dulu menurut Pak Rudi ini iya gitu ya. Tapi disyaratkan di dalam Al-Quran, di Al-Kautsar, Innal Atainakal Kautsar itu kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Baqarah 97. Kemudian An-Nahl 102. Jadi itu diturunkan ke hati Nabi Muhammad dan ya, aku bacakan dulu sampai selesai. Enggak. Bentar Pak. Bapak kalau panjang belum selesai biar jelas. Gantian dong. Kenapa? Gantian saya mau ngomong. Loh, tadi kamu minta saya membaca biar kamu jelas. Ya, baik. Tunggu dulu, saya belum selesai. Mereka pun mendatangi. Ke Bapak malah membacakan gitu kan. Loh, tadi kamu minta. Mereka pun mendatangiku. Sebentar Bang Rudi sebentar, biarkan Bang Tristan untuk menjawabnya dulu ya. Tahan dulu, nanti mungkin bisa disampaikan pertanyaan Bang Rudi selanjutnya, begitu ya. Silakan Bang Tristan. Nah, kepada orang-orang yang Islam diseru ya Yuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum. Kemudian di ayat di bawahnya, sembahlah Tuhan yang menciptakanmu, alam tafalu fatakunaru lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah akan api neraka yang bahan bakunya dari api dan manusia. Maaf, itu udah melebar sekali itu, saya nggak tanya itu. Tolong kasih ayat mana dikatakan dosa Nabi Muhammad diampuni itu dulu. Pada nafsu amarah namanya. Sebentar, saya katakan. Nafsu amarah ini yang bangga akan dosa-dosanya. Nah, kepada yang kemudian masuk ke yang beriman. Pada yang beriman ini yang mana haladukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Kemudian kepada yang golongan yang di atasnya yang mana? Astam ayat 27. Maaf, saya nggak nanya itu. Sabar dulu. Ya jangan kan jelasin yang nggak saya tanya. Melebar itu terlalu jauh. Ya, betul. Di pause dulu waktunya sebentar. Sebentar Bang Tristan, sebentar Bang Rudi. Ya, baik. Mungkin diulang lagi pertanyaan dari Bang Rudi. Ya. Iya. Lalu di Bang Tristan untuk menjawabnya, silakan. Ya, diulang lagi pertanyaannya ya. Silakan. Terima kasih, pertanyaan saya sebenarnya jelas. Kasih ayatnya. Di mana dikatakan seperti yang di dalam hadis ini. Bahwa dosa-dosa Nabi Muhammad yang dahulu dan yang akan datang diampuni. Ayat 2 Pak, saya sudah jawab tadi. Di mana? Fat ayat 2. Fat ayat 2 apa? Al-Fat ayat 2. Surah berapa itu? Surah berapa? Ya, Al-Fat ayat 2 ya. Surah berapa? Baik. Kita buka dong. Ya. Apa gue jawab tadi? Iya, sudah dijawab sebenarnya ya. Sabar ya, sabar. Mungkin Bang Rudi belum menerimanya gitu ya. Ya. Al-Fat. Al-Muluk tadi 2 itu. Al-Fat itu surah berapa? Surah berapa Bang Tristan? Enggak. Saya tahu. Al-Fat. Iya. 48 tuh 48. Ya, 48. Iya, 48. Ayat 1 sampai 3 lah. 1 sampai 3. Iya. Bacakan. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Siap ya, kemenangan yang nyata. Ayat 2. Agar Allah memberikan ampun kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat atasmu dan menunjukmu ke jalan yang lurus. Agar Allah memberikan, berarti belum diampuni kan, agar memberikan. Ayat 3. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak ya. Oke, ini kalian anggap ini sudah diampuni dosa Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad di sini apakah sudah berbuat dosa atau belum kita nggak tahu ya. Nah, sebentar Bang Rudi, pertanyaan selanjutnya aja Bang. Ya, makanya aku bilang, aku mau lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, sebentar, di hadis ini, kalau itu critical text-nya kan tidak Muhammad itu ya, karena bahasa aslinya tidak disebutkan di sana Muhammad, tapi di terjemahan Indonesia bukan kurung Muhammad. Sekarang saya masuk ke hadis tadi, ya.
Mereka pun mendatangiku dan meminta izin kepada Rabbku. Ya, ketika aku melihatnya, aku langsung tersungkur sujud dan ia meninggalkanku sekehendak Allah. Lantas ada suara memanggil-manggil, angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi. Utarakan unek-unek akan didengar. Apa? Pertanyaannya apa ini? Sebentar, kubacakan. Mintalah syafaat, kamu akan diberi. Langsung aku angkat kepalaku dan aku memuji Rabbku dengan pujian yang diajarkan kepadaku. Lantas aku memberi syafaat dan dia memberiku batasan. Kemudian aku keluarkan mereka dari neraka. Ini. Jadi di sini Nabi Muhammad mengeluarkan mereka dari neraka. Apakah, saya tanya, bagaimana cara Nabi Muhammad mengeluarkan mereka dari neraka? Apakah Nabi Muhammad masuk ke neraka mengeluarkan mereka dari situ? Atau cukup dari sorga memerintahkan orang memindahkan mereka ke surga? Coba jelaskan. Karena unik ini, unik. Unik. As-Sajdah ayat 4 disitu dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, gitu ya. Dikatakan dan hanya kepunyaan Allah syafaat. Artinya di sini Nabi Muhammad SAW itu meminta syafaat kepada Allah saat nanti yang di hadis lain dikatakan. Jadi Nabi Muhammad SAW manusia yang pertama kali yang mengetuk yang membuka pintu surga, dan wanita yang solehah yang selalu memberi makan anak yatim dan fakir miskin itu seperti jari tengah dan jari telunjuk saat masuk surga bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi di pintu surga itu berdoa dan meminta syafaat kepada Allah. Al-An'am 128 disitu dikatakan manusia akan kekal di surga, di neraka, kecuali Allah berkehendak lain. Sabar dulu. Kecuali Allah berkehendak lain. Coba buka ayatnya. Seperti di ayat 106 dan 107. Berapa? Surah Artinya, berapa? Ngaduh. Sebentar, surah berapa? Kita buka dong, biar aku tahu. Halo? Malap lah, bro. Surah berapa? Al-An'am 8. Surah berapa? Di pause dulu timernya. Asik ini, biar aku. Di pause dulu timernya. Halo. Timernya di pause dulu. Surah 6. Al-An'am. Al-An'am baru Ya. ya. Surah 6 kan? Iya, surah 6. Ya, surah 6. Ayat Silakan. 128. 128. Ya. Oke, kubacakan. Dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempatmu selama-lamanya. Di sini artinya kekal. Jadi bagaimana memindahkan di tempat kekal menjadi tidak kekal? Kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhan Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Silakan. Ya. Ketika Allah berkehendak lain di situ, itulah ada yang memintanya. Jadi Nabi SAW itu berdoa, meminta kepada Allah syafaat itu. Syafaat hanya milik Allah di hasil ayat 4. Itu loh. Ya, jadi terima kasih. Berarti dulu. kamu mau mengatakan bahwa surga itu bukan tempat yang kekal. Sabar dulu. Kan tadi kan pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad SAW yang mengeluarkan kami dari neraka? Sungguh tidak. Hakikatnya Allah. Jadi Allah yang mengeluarkan dari neraka begitu, atau pakai malaikat atau gitu. Kemudian Al-Qadar 4 pada malam itu malaikat dan ruh turun atas izin Tuhannya untuk mengurus segala urusan. Artinya di sini diperintahkan ke bumi. Ayat itu ke bumi, segala urusan ke bumi tuh, bukan ke neraka. Mau kasih ayat yang malaikat melayani deh, mau nggak? Silakan. Kalau Ya, dibilang itu urusan itu ya malaikat lah diperintahkan untuk menarik. Kita bicara hakikat syariat di Quran itu kalau anak-anak ya mohon maaf ya. Yang kamu bacakan tadi itu bukan untuk urusan ke neraka tapi ke bumi. Bukan masalah urusan ke neraka, Pak. Malaikat itu fungsinya diciptakan untuk melayani Tuhan. Iya. Sekarang bagaimana memindahkan orang dari neraka ke surga? Karena Nabi Muhammad saja yang punya kemampuan itu. Sedangkan orang suci Nabi Isa nggak punya. Paham nggak meminta syafaat, minta keringanan. Allah kabulkan.
Allah kabulkan, lalu Allah Terus perintahkan langsung pindah gitu, simsalabim cuk pindah langsung ke neraka surga. perintah ke malaikat. Begitulah prosesnya. Karena Allah Al-Malik, Allah Rabbul Alamin. Oke, sudah habis waktu. Baik, iya waktunya setelah habis ya. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa sekali ya. Sesi battle yang kedua ini telah berakhir ya dengan sangat luar biasa sekali ya, di mana kedua narasumber betul-betul mempertajam pertanyaan dan memperjelas atau memperkuat setiap jawaban yang ada di sini ya. Baik, luar biasa sekali. Baik, untuk melangkah sesi yang selanjutnya yaitu sesi closing statement. Untuk sementara kedua narasumber dipersilakan untuk rehat sejenak ya, 1 menit aja. 1 menit aja, jangan banyak-banyak, 1 menit saja. Kita rehat sebentar ya. Baik, untuk para partisipan yang mau resen, dipersilakan dari sekarang untuk resen. Mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan kepada kedua narasumber di sini ya. Dipersilakan mulai resen dari sekarang. Dan untuk netizen yang ada di ISDN Studio, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan ataupun tanggapan kepada kedua narasumber di sini. Nanti kami akan bacakan di sini ya dari petugas kami dari ISDN Media, begitu ya. Baik, acara ini juga disiarkan langsung secara live melalui channelnya resmi ISDN Media, yaitu ISDN Studio dan ISDN atau dari sang debater ya, yaitu Bang Rudi Yohanes ya channel, dan dari MDM channel, berikut dengan channel-channel muslim lainnya yang berafiliasi dengan ISDN Media, begitu ya. Baik, untuk closing statement yang sesi untuk kedua narasumber nanti akan diberikan durasi masing-masing kedua narasumber, yaitu sekitar 5 menit ya untuk menyampaikan closing statementnya, memperkuat setiap argumentasi maupun setiap jawaban-jawaban yang telah diberikan. Baik ya, rehat sudah selesai ya waktunya. Baik, untuk kedua narasumber apakah sudah siap untuk menyampaikan closing statementnya? Baik, Siap. diawali dari Bang Rudi Yohanes untuk menyampaikan closing statementnya. Durasi waktu diberikan 5 menit. Waktu mulai akan berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Dari perdebatan kami tadi, diskusi kami tadi terlihat jelas bahwa sulit bagi orang muslim menunjukkan siapa pahalanya lebih banyak daripada dosanya, karena tidak terdapat satupun ayat di dalam kitab suci yang menjelaskan hal tersebut. Tetapi kalau janji sorga untuk bagi para nabi, ya. Dan kalau dikatakan Nabi Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke sorga, dikasih surah berapa tadi ada? Surah 6 ayat 128. Itu untuk jin, bukan untuk golongan manusia. Jadi di situ dikatakan jin, wahai golongan jin. Jadi itu adalah satu kekeliruan kalau dikatakan itu untuk manusia. Dan kemudian tadi saya dengan jelas membukakan juga ayat bahwa surah 2 ayat 285 Allah tidak membedakan para nabi, tetapi kenapa dibedakan? Ketika di hadis dikatakan Nabi Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga, artinya itu sudah membeda-bedakan. Sementara katanya Allah tidak membedakan. Kemudian Allah sendiri yang berfirman bahwa surga itu adalah tempat yang kekal. Sekarang bagaimana dari tempat yang kekal itu bisa jadi pelin-pelan? Sehingga di situ Tuhan bilang kecuali Allah berkehendak lain. Misalnya Allah berkehendak semua manusia bisa ke surga, masuk surga lagi. Artinya di situ tidak ada gunanya kita berbuat baik di dunia. Karena Allah bisa berbuat kehendak lain, berubah pikiran. Kalau Allah itu kekal, tetap, firman-Nya tetap tidak berubah-ubah. Maka sekali kekal katanya neraka, maka neraka akan kekal. Itulah sebabnya manusia akan berlomba-lomba untuk menuju ke surga. Tetapi faktanya karena ada kepelin-pelanan di sini, maka manusia itu berbuat jahat saja. Kenapa? Di dalam hadis banyak dan bahkan orang muslim menjelaskan. Memang nanti orang-orang muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat akan dicari katanya ke dalam neraka dan dipindahkan, tapi ke surga yang paling rendah. Gak masalah. Jadi tidak ada gunanya berbuat baik. Asal Islam pasti masuk neraka. Itulah yang tergambar dari setiap argumen-argumen yang dibangun. Nah, kemudian tadi juga saya bertanya, dengan apa kalian ke surga? Di awal dia mengatakan bahwa dia ke surga dengan amal ibadahnya. Tetapi dia ragu bahwa amal ibadahnya bisa membuat dia ke surga, maka dia katakan dengan kasih karunia Allah itu sendiri. Artinya di sini jelaslah bahwa
amal ibadahmu tidak bisa membawamu ke surga karena dosamu lebih banyak daripada amal ibadahmu. Sebab tidak satu pun ayat Al-Quran menjelaskan ada manusia yang amal ibadahnya melebihi dosanya. Tetapi satu hadis yang menjelaskan hanya Nabi Isa lah yang tidak berdosa. Semua Nabi menjelaskan dosa-dosanya, tetapi Nabi Isa tidak berdosa. Itu pun tidak berani dikatakan amal ibadah Nabi Isa lebih besar daripada dosanya. Nggak ada itu. Dan di situ jelas hanya Nabi Isa. Tetapi uniknya, orang yang suci ini justru tidak pertama masuk surga. Orang yang pernah berdosa justru yang pertama masuk surga. Ini sangat unik. Kalau saya compare kepada Bible itu, orang yang pertama masuk surga adalah Henok. Dia tidak memiliki dosa. Kemudian Elia, dia tidak memiliki dosa. Barulah orang ketiga, orang yang berdosa yang mendapat kasih karunia. Tetapi di sini, sekali lagi mau saya tegaskan, bahwa di dalam Islam belum ada jaminan keselamatan. Yang ada baru janji keselamatan. Dan janji itu bagaimana kita ingin membuktikannya? Halo walam, tunggulah hari kiamat. Tetapi kalau sudah ada dikatakan jaminan keselamatan, maka harus berani mereka menunjukkan dari Al-Quran. Siapa umat Islam yang sudah di surga? Kalau jaminan, janji, banyak. Sahabat Nabi kalau nggak salah saya ada 10 orang yang akan masuk surga. Itu masih janji. Belum jaminan. Tidak satu pun saya cari di Al-Quran orang-orang yang sudah masuk surga. Nggak ada. Tetapi dijelaskan bahwa di sana di surga itu ada. Bahwa nanti ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Tetapi saya sudah cari-cari bolak-balik saya tidak temukan. Bahkan kalau kalian bilang dengan amal ibadah, dengan dosa kalian diampuni, kalian masuk surga. Faktanya, Hawa dosanya diampuni. Malah diusir dari surga. Bahkan dia diberi hukumannya apa? Mati. Surat 7 ayat 24 diusir, surat 7 ayat 25 diberi dia hukuman mati. Ya, di bumi engkau hidup, di bumi engkau mati, dan di bumi engkau dibangkitkan. Kemudian, nah, lantas dengan apa kalian mau ke surga? Kalau kalian bilang dosa Nabi Muhammad itu diampuni dan dia masuk ke surga, tolong dibaca surah 2 ayat 285. Tidak dibeda-bedakan satu nabi pun. Adam diusir, bahkan dosanya tertulis sudah diampuni. Demikian juga mungkin nanti Nabi Muhammad. Katanya tidak dibeda-bedakan. Artinya satu pun tidak boleh dibeda-bedakan. Maka ada kemungkinan nanti kalian pun akan diusir dari surga. Karena nama kalian tidak tertulis di Al-Quran. Tobat kalian tidak tertulis di Al-Quran, diterima atau tidak. Bahkan yang ditulis itu, Adam diterima tobatnya, malah dia diusir. Bahkan kau bilang dia sudah tidak berdosa lagi, malah diusir. Kalau tidak berdosa, tempatnya di surga. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Luar biasa sekali ya closing statement yang disampaikan tadi oleh Bang Rudi. Baik, untuk closing statement yang kedua yaitu dari Bang Tristan. Silakan diberikan durasi waktu 5 menit untuk menyampaikan closing statementnya. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Tristan mulai berbicara. Silakan Bang. Matius 18 ayat 2. Yesus berkata, jika kamu tidak taubat seperti anak kecil ini, apakah anak kecil itu taubat ya Tuhan? Bukan gitu. Dikonfirmasi kita bicara Al-Quran, jangan sebentar Pak. Nah, tadi saya nggak ada bicara Al-Quran ketika saya bicara. Pak, aduh, kok saya lagi tentang waktu saya nih ngomong ini. Sabar admin dulu. Tolong tegas, diingatkan. Ini dikonfirmasi oleh. Ya. Sabar. Admin tolong tegas, diingatkan. Sebentar Pak, Bang Rudi. Saatnya waktu untuk Bang Tristan menyampaikan closing statementnya ya. Iya, tetapi closing statementnya tentang bahasan yang barusan. Kan itu kita janjikan tadi. Tidak bicara bahasan dia tadi, nggak bisa. Bukan, sabar dulu. Ini waktunya untuk saya kan ingin menanggapi, katanya hanya Nabi Isa yang tidak berdosa gitu ya. Nabi kan saya sudah jawab tadi. Kullu mauludin yuladul al-fitrah gitu ya. Setiap kelahiran itu dilahirkan ya bayi-bayi itu dalam keadaan suci, bayi-bayi kami yang dibunuh di Israel sana gitu ya, itu wafat itu masuk surga insyaallah. Kenapa saya katakan insyaallah? Hujurat ayat 1 dan mendahului Allah dan Rasulnya. Namun iman Islam dibangun atas apa? Yakni atas kebenaran. Allah al-haq, Hajj ayat 62. Nabi Muhammad SAW adalah diutus dengan kebenaran. Al-Baqarah 119. Dan Al-Quran sendiri diturunkan dengan kebenaran. Al-Maidah 48. Yakni apa? Pernyataan selalu sesuai dengan kenyataan. Tidak ada satupun kesalahan di dalam Al-Quran. Ya.
yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan sains akal manusia yang sehat hari ini. Az-Zumar 19. Ini namanya tazakaru di albab. Hanya orang yang berakal sehat yang bisa menerima pengajaran. Sehingga janji-janjinya Allah pun mustahil tidak ditepatinya. Anbiya 104 ya, tentang hari kebangkitan adalah satu hal yang pasti Allah akan lakukan. Penciptaan kedua seperti penciptaan yang pertama. Kemudian Allah akan menjanjikan kepada orang-orang beriman gitu. At-Taubah 72 beriman dengan surga gitu. Nah, apabila dikatakan Adam alaihissalam berdosa, Hawa alaihissalam berdosa, kemudian diusir, nggak ada di Quran itu dikatakan Adam dan Hawa diusir dari surga, nggak ada gitu. Keluarlah kamu, nggak ada begitu di Quran. Turunlah kamu. Kenapa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Sungguh Adam itu memang sebelumnya diciptakan untuk tinggal di bumi, stay di bumi, jadi khalifah gitu. Itu kata turunlah itu, ya memang posisi surga di atas, tempat yang tinggi. Kalau surga itu datar dengan bumi seperti di Eden, boleh saya bilang Eden, ya usirlah gitu, pergilah. Tapi karena di atas ya turunlah, dan tidak ada kata usiran seperti kepada iblis gitu. Pergilah kamu, sungguh kamu adalah yang terkutuk gitu. Dengan kata usiran itu abawas takbar, meminal kafirin gitu. Seperti itu. Kepada Nabi Adam nggak seperti itu. Allah menyayangi Nabi Adam alaihissalam. Sini lagi-lagi ya. Dan dengan apa kami masuk surga? Dengan janjinya Allah. Allah yang tidak pernah berdusta. Allah yang memfirmankan di dalam Al-Quran itu yang selalu lagi-lagi saya katakan selalu sesuai dengan Iptek abad 20. Apakah kamu tidak memperhatikan? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Jadi narasi yang dibangun oleh Al-Quran itu ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum. Tuhan yang menciptakan, dia membuktikan dia yang menciptakan manusia di bumi ini. Tentulah surga juga dia yang menciptakan. Ketika dikatakan surga miliknya, neraka miliknya, tentulah dia yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Disyaratinya. Ingin masuk surga, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ayat 19. Ini kalimat iman. Gratis. Gitu loh. Nah, kepada Nabi Isa alaihissalam, dia hanya adalah hamba Allah, nabinya Allah, diberikan kitab, ayat 30, dia hanya Rasulullah, Imran ayat 75, mal masih illa Rasul. Kemudian dia adalah Rasul untuk Bani Israel gitu. Dia hanya Nabi, anaknya Maryam, 25 kali disebutkan di dalam Quran. Masalah berdosa tidak berdosa, Nabi Muhammad SAW itu sudah Allah jamin surga, jadi nggak usah dihitung-hitung lagi nih dosanya. Inna ata'ina kal kausar, bahkan dia menjamin gitu kepada umatnya